Bab 959. Kembali ke perguruan. Setelah Pitesia menyerang masuk ke gerbang kota, para King Kong di belakangnya segera mengerih dan kemudian mengikuti. Setelah Pitesia memasuki gerbang kota, sebelum 5 detik mereka sudah membunuh 30.000 master manusia. Dia benar-benar melepaskan pertahanannya dan membiarkan master manusia menyerangnya. Namun, ini semua adalah serangan energi, sama sekali tidak berpengaruh baginya. Yang terkuat juga hanya membuatnya mundur sekitar 10 langkah. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Tetapi begitu dia menyentuh master manusia, semuanya hampir 100% mati. Awalnya masih ada master manusia yang menyerangnya, tetapi segera tidak ada yang berani menyerangnya lagi. Jika bukan karena masih ada pendekar suci di atas tembok kota, orang-orang ini sudah bersiap untuk kabur. Pendekar suci. Tatapan semua orang tertuju pada instruktur Zuo dan yang lainnya yang berada di atas tembok kota. Di atas tembok kota, termasuk instruktur Zuo, total ada 5 pendekar suci. Selama salah satu dari mereka bertindak, Pitesia ini akan segera hancur. Ekspresi instruktur Zuo dan yang lainnya benar-benar sangat tidak enak. Pada saat ini, mereka teringat adegan di mana warrior yang membantai siluman monster. Saat itu, Raja Serigala dan pendekar suci lainnya seperti mereka yang sekarang, meskipun mereka sangat ingin membunuh warrior yang, tetapi yang bisa dilakukan Raja Serigala dan pendekar suci lainnya hanya menyaksikannya, karena mereka menahan Raja Serigala dan yang lainnya. Namun sekarang, perannya terbalik. Mereka hanya bisa menyaksikan Pitesia membantai manusia di kota begitu saja, karena Raja Serigala dan pendekar suci lainnya sudah mengunci mereka. Selama mereka bertindak, pihak lawan akan segera bertindak juga. Pada saat itu, mereka harus memasuki ketiadaan. Kalau tidak, yang menunggu mereka adalah dikejar oleh pendekar suci yang tak terhitung jumlahnya. Pendekar suci harus memasuki ketiadaan ketika bertarung. Tidak ada yang berani menantang aturan tidak dunia spiritual. Suruh tim penegak hukum keluar. Instruktur Zuo tiba-tiba berkata, "Mereka tidak bisa menghentikannya," kata pendekar suci berjubah hitam di samping instruktur Zuo dengan sambil menggeleng. "Itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa," kata instruktur Zuo dengan suara rendah. Pendekar suci berjubah hitam melirik instruktur Zuo dan kemudian mengangguk. Segera, 100 pendekar hitam berjubah hitam putih muncul di bawah gerbang kota dan menghalangi di depan Pitesia. 100 pendekar hitam berjubah hitam putih semuanya adalah setengah suci tingkat tinggi. Pitesia melirik orang-orang ini, menyeringai, dan berkata, "Aku pikir, kalian adalah tim penegak hukum dengan pasukan penjaga terkuat di bawah pendekar suci perguruan lautan awan. Sini, biar aku lihat selemah apa kalian." Setelah berbicara, kaki kanannya menghentak dengan keras, seluruh tubuhnya melesat, dan pada saat yang sama, bang! Terdengar suara teredam, seorang pendekar hitam dari tim penegak hukum mundur dengan keras ke belakang hingga hampir 1000 kaki. Bunuh! Di antara tim penegak hukum, suara seseorang tiba-tiba terdengar. Kemudian anggota tim penegak hukum yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah Pitesia. Segera, Pitesia dan pendekar hitam dari tim penegak hukum bertarung. Melihat akhirnya ada yang mampu melawan Pitesia, banyak orang yang menghela napas lega. Namun pada saat ini, bang! Bayangan seseorang terpental, kemudian bayangan ini langsung berubah menjadi daging hancur di udara. Itu anggota tim penegak hukum. Semua orang takut melihat bahwa di tempat ada satu pendekar hitam dari tim penegak mati setiap 100 detik.
Melihat ini, tekanan di hati semua orang yang sudah lebih ringan kembali menjadi berat lagi, dan itu lebih berat dari sebelumnya. Pada saat ini, para King Kong itu juga sudah menyerang masuk ke kota, bertarung dengan banyak pendekar hitam klan manusia. Meskipun King Kong tidak sebanyak manusia, tetapi pada saat ini pihak manusia terus gugur. Karena pertahanan para King Kong ini sangat mengerikan, pendekar hitam klan manusia tidak bisa memecahkan pertahanan King Kong di level yang sama. Selama manusia disentuh oleh mereka, manusia akan langsung terluka atau mati. Ditambah dengan ukuran King Kong yang sangat besar, ini adalah malapetaka bagi pendekar hitam klan manusia. Jika terus seperti ini, paling lama 1 jam, anggota tim penegak hukum akan mati semua. Di samping instruktur Zuo, pendekar suci berjubah hitam berkata, pertahanan Pitesia setara dengan level suci setengah tingkat, anggota tim penegak hukum tidak bisa mematahkan pertahanannya. Akhir dari pertarungan ini sudah ditakdirkan sejak awal. Begitu tim penegak hukum benar-benar gugur, dengan kekuatan Pitesia, 2 gerbang kota kita akan hancur dalam sekejap. Pada saat itu, kita akan diserang dari 3 sisi. Grace Yu berkata, sampai saat itu, kota Yunhai akan menjadi kota mati, perguruan lautan awan kita juga akan kehilangan kota Yunhai, zona demilitarisasi ini, dan akan melawan secara langsung pegunungan serigala langit dan yang lainnya. Jika benar-benar tidak bisa, kita harus kembali ke perguruan lautan awan, kata Leviana Sang. Grace Yu menggeleng dan berkata, jika itu sebelumnya, mungkin masih bisa. Tapi sekarang, selama kita mundur, kita akan mendapat serangan dahsyat dari siluman monster. Dan begitu memerintahkan untuk mundur, tentara dan rakyat akan bubar dalam sekejap. Jika tentara dan rakyat bubar, maka perguruan lautan awan akan benar-benar mampus. Apakah kita hanya akan duduk diam dan menunggu kematian? Tanya Leviana Sang. Grace Yu melihat ke instruktur Zuo dan yang lainnya dan berkata, semua senior, junior tidak tahu apa yang terjadi antara senior dan warrior yang. Namun saat ini, hanya warrior yang mungkin bisa menghentikan Pitesia. Hanya dengan menghentikan Pitesia, kita baru bisa membunuh aura dan keagungan pasukan kera ini. Dan hanya dengan cara ini, tentara dan rakyat yang putus asa akan kembali bersemangat. Warrior yang dapat dikatakan sebagai satu-satunya harapan kita sekarang. Meskipun kekuatan warrior yang kuat, tetapi bagaimanapun juga dia hanya alam kaisar. Pendekar suci berjubah hitam berkata, kekuatannya mungkin lebih rendah dari Sandy, bagaimana dia bisa melawan Pitesia? Karena dia telah memahami jiwa pedang dan niat membunuh alam ketiadaan setengah tingkat, dengan adanya kedua hal ini, dia bisa mematahkan pertahanan Pitesia. Grace Yu berkata, selain itu, waktu itu dia hanya alam bangsawan sudah berani menyerang Partai Qingdao dan tidak kalah melawan Partai Qingdao dan pemulung. Coba senior tanyakan pada diri sendiri, apakah kekuatan warrior yang benar-benar hanya sebatas yang dia tunjukkan? Mata instruktur Zuo dan yang lainnya berkedut, memang, warrior yang sepertinya tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya sampai saat ini. Alasan mengapa semua orang berpikir bahwa dia di bawah 5 jenius adalah karena dia hanya alam kaisar. Bagaimanapun, warrior yang begitu hebat, alamnya masih beberapa tingkat di bawah 5 jenius. 5 jenius adalah orang hebat di antara orang hebat, jadi, di mata mereka dan semua orang, warrior yang tidak mungkin lompat tingkat untuk menantang 5 jenius, karena 5 jenius itu sendiri adalah iblis super. Karena alasan inilah semua orang secara tidak sadar selalu berpikir bahwa warrior yang lebih rendah dari 5 jenius
Tapi bagaimana dengan keadaan sebenarnya? Apakah warrior yang pernah bertarung dengan 5 jenius? Tidak. Instruktur Zuo dan yang lainnya merenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya, pendekar suci berjubah hitam dan 3 pendekar suci lainnya melihat ke Instruktur Zuo. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa warrior yang meninggalkan kota Yunhai adalah karena Instruktur Zuo. Menyelesaikan masalah memerlukan orang yang menyebabkan masalah. Jika ingin warrior yang kembali, itu tergantung pada sikap Instruktur Zuo. Instruktur Zuo berbalik dan melihat ke bawah. Di bawah, ada banyak mayat manusia, ada yang utuh, ada yang termutilasi, ada banyak juga yang langsung dimakan oleh siluman monster. Yang seperti itu ada banyak, sangat banyak. Banyak dari mereka yang merupakan tetua, pelindung, dan instruktur perguruan lautan awan. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada pertarungan antara tim penegak hukum dan Pitesia. Tim penegak hukum hanya tersisa 70 orang saat ini, dan jumlahnya masih terus berkurang. Mereka semua adalah para elit perguruan lautan awan yang sebenarnya. Di antaranya, ada banyak muridnya. Anggota penegak hukum semuanya elit, tetapi masih tidak sebanding dengan Pitesia. Karena kekuatan Pitesia sebenarnya sudah jauh di atas setengah suci tingkat tinggi pada umumnya. Jika itu terus berlanjut, tim penegak hukum akan mati semua. Namun para anggota tim penegak hukum ini tidak ada satupun yang mundur, bahkan jika ada satu yang mati, yang lainnya akan menyerang maju lagi. Heroik, tragis. Untuk waktu yang lama, Instruktur Zuo mengembalikan pandangannya. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya, melihat ke Grace Yu, dan berkata, "Nak, lakukan transmisi suara lagi." Mendengar perkataan Instruktur Zuo, ekspresi beberapa pendekar suci di sampingnya menjadi lega. Mereka tahu bahwa Instruktur Zuo telah membuat keputusan. Grace Yu melirik Instruktur Zuo dan merasa lega. Dia tahu bahwa Instruktur Zuo telah memutuskan untuk menyuruh warrior yang kembali. Tentu saja, dia lebih tahu bahwa ingin menyuruh warrior yang kembali, perguruan lautan awan harus bersiap untuk membayarnya. Alasan mengapa dia menyarankan untuk menyuruh warrior yang kembali tidak sepenuhnya demi perguruan lautan awan dan kota Yunhai, tetapi juga karena warrior yang. Dia tidak ingin hubungan antara warrior yang dan perguruan lautan awan benar-benar tegang, itu sangat merugikan bagi warrior yang. Selain itu, jika perguruan lautan awan ingin warrior yang kembali sekarang, warrior yang pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Mengenai apakah warrior yang bisa melawan Pitesia ini, tentu saja dia pernah memikirkannya. Dia tidak tahu kekuatan warrior yang sebenarnya, tetapi dia percaya pada warrior yang, mungkin warrior yang tidak bisa membunuh Pitesia, tetapi dia bisa menahan Pitesia sampai rahasia Lu dan pemulung tiba, itu pasti tidak masalah. Grace Yu mengeluarkan selembar jimat dan kemudian mulai melakukan transmisi suara. Ribuan mil jauhnya, warrior yang sedang bergegas menuju perkumpulan pedang kuno tiba-tiba berhenti, karena kali ini, transmisi suara yang dikirimkan Grace Yu kepadanya tidak hanya sekali seperti sebelumnya, tetapi sekaligus 3 kali. Kota Yunhai benar-benar sudah dihancurkan. Warrior yang mengerutkan dahi dan melambaikan tangan kanannya untuk menghubungkan jimat transmisi suara. Namun ketika baru terhubung dengan jimat transmisi suara, sebuah kekuatan misterius menghantamnya dari ruang. Ekspresi warrior yang berubah drastis. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Saat hendak melawan, itu sudah terlambat. Kekuatan itu langsung mengurungnya. Segera, warrior yang merasa pusing. Setelah entah berapa lama, warrior yang sedikit membaik. Ketika dia membuka matanya, dia telah datang ke ruang ilusi.
Warrior yang bingung, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Tidak usah lihat, ini adalah ruang ilusi yang aku bangun, yang masuk ke sini hanya kerohanianmu. Warrior yang berbalik dan melihat 5 pria tua berdiri di depannya. Orang yang memimpin adalah instruktur Zuo. Warrior yang sedikit terkejut, kemudian tersenyum dan berkata, ternyata instruktur Zuo dan para senior tidak tahu apa alasan para senior membawaku ke sini. Pendekar suci berjubah hitam batuk, lalu tersenyum dan berkata, Warrior yang, kami sudah mempertimbangkan dengan cermat, kami menemukan bahwa mengeluarkanmu dari perguruan adalah kerugian besar bagi perguruan. Jadi, kami memutuskan untuk membiarkanmu kembali ke perguruan untuk mengurus halaman luar. Kembali ke perguruan. Warrior yang sedikit terkejut, lalu menggeleng dan berkata, sebenarnya, setelah meninggalkan perguruan, aku juga merenung. Apa yang dilakukan para senior waktu itu memang tidak salah, lagi pula sifatku yang seperti ini tidak cocok untuk menjadi instruktur. Selain itu, aku menyukai kebebasan dan tidak suka terikat. Aku juga tidak ingin menyulitkan para senior. Jadi, untuk masalah kembali ke perguruan, para senior jangan bicarakan lagi. Jangan bicarakan lagi. Ekspresi pendekar suci berjubah hitam dan yang lainnya langsung menegang. Bersambung.